nama saya Fitri Aulia, saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menceritakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, Ibu Afi Valentri, SPD MPD. Sebelumnya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan Indonesia. Namun sebenarnya sangatlah kompleks dari berasal berbagai budaya dan bahasa yang berbeda. Makanya saya akan menceritakan kembali asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Pada awal Indonesia adalah memakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu biasanya digunakan oleh orang Melayu dan berbagai wilayah pun memakai bahasa Melayu seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Dan juga bahasa Melayu juga merupakan bagian dari keluarga bahasa Astronomia yang berasal dari Taiwan. Pada abad ke-7, bahasa Melayu juga digunakan oleh pedagang dan juga pelaut yang datang dari India, Arab, dan juga Taiwan. Pada abad ke-13, kerajaan Islam pun muncul ke Indonesia dengan membawa bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu digunakan untuk bahasa agama. Namun, bahasa Melayu digunakan dengan bahasa umum oleh orang Melayu. Yang biasa orang Melayu itu otoritasnya adalah rakyat jelata. Begitupun masa penjajahan. Masa penjajahan waktu itu orang Belanda memasuki orang Melayu, sehingga bahasanya menjadi bahasa pasar yang dimana digabungkan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Belanda. Pada abad ke-20 datanglah gerakan nasionalisme mulai muncul di Indonesia, yang dimana tokoh pentingnya itu adalah Insinyur Soekarno, yang dimana Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Insinyur Soekarno sangat sekali memperjuangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa nasional dan juga bahasa persatuan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di sana para pemuda Indonesia menyatakan bahwa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Akhirnya pada tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bahasa Indonesia kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dipilih karena paling cocok untuk menjadi bahasa persatuan, karena pengaruhnya yang sudah merata di seluruh Indonesia dan tidak terlalu berkaitan dengan budaya atau suku tertentu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sudah ceritakan asal-usul sejarah perkembangan Indonesia semoga bermanfaat. Terima kasih.